apa akidahnya imam-imam mazhab yang 4 seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad? Itu juga berakidah Asy'ariyah dan Maturidiyah juga atau tidak, Buya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Imam Ahmad, Imam Madhab datangnya jauh sebelum Imam Abu Hasan Asy'ari. Imam Syafi'i aja lahir 150 Hijriah. Abu Hasan abad ketiga, jauh. Masuk abad keempat. Jadi kalau dikatakan Abu Hanifah Asy'ari, ya tidak benar. Yang benar adalah akidah Imam Madhab tidak berbeda dengan akidah Imam Abu Hasan Asy'ari. Apakah ada Abu Bakar Asy'ari? Bukan, nah, ini kurang ajar ngomong begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apa kabar sahabat semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Sahabat, coba deh kita renungin bareng-bareng satu pertanyaan ini. Pertanyaan yang kelihatannya simple, tapi dalam banget. Mungkinkah seorang imam besar sekelas Imam Syafi'i itu mengambil akidah dari orang yang bahkan belum lahir di zaman beliau? Mari kita bedah bareng-bareng, pakai logika dan fakta sejarah. Oke, kita langsung ke intinya ya. Di Indonesia ini, kita kan sering banget ya dengar ucapan, kalau fikih, kita ikut Imam Syafi'i. Tapi kalau akidah, kita ikut Imam Asy'ari. Udah kayak sepaket gitu kan? Sering banget kita dengar dan kita terima gitu aja. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan nanya, tunggu dulu, ini logis nggak sih? Nah, di pembahasan singkat ini, kita coba lihat klaim ini dengan lebih jernih. Saya tanya, bagaimana menurut Anda pernyataan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah mazhab fikihnya Syafi'i, mazhab akidahnya adalah Asy'ari? Setuju Ustaz kan ya? Rupanya poting aja pandainya, poting gitu. Setujunya kenapa tak jelas. Terus saya tanyakan. Baik, saya tunjukkanlah, saya bilang. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Akidahnya berbeda tak dengan Syafi'i? Sulit dijawab. Sulit dijawab. Pertama karena Anda tahu juga, yang kedua masalahnya konsekuensinya berat. Kalau dikatakan sama, kenapa Anda ikut Syafi'i saja? Paham maksud saya? Andainya akidah antara Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sama akidahnya, kenapa kita tidak menisbatkan diri saja kepada Imam Asy-Syafi'i? Mazhab saya akidah dan fikih saya adalah adalah mazhab Asy-Syafi'i. Betul? Betul enggak? Kalau sama antara Imam Asy-Syafi'i dengan Abul Hasan Al-Asy'ari, kenapa kita menisbatkan ke orang belakangan? Kenapa tidak nisbatkan ke orang yang lebih duluan? Mana yang dulu Abul Hasan Al-Asy'ari pada Syafi'i? Duluan Imam Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i tahun 150 sampai 204 Hijriah ya? Iya. Baik, Imam Abul Hasan kapan? Nah, sudah mulai blank semua ya. Iyalah. Iya. Mulai tidak tahu. Jadi kaum muslimin, Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah lahir 260. Wafatnya? Lahir aja nggak tahu apalagi wafatnya Ustaz. Baik. Wafatnya 324. Baik. Andainya akidah Imam Asy-Syafi'i dengan akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sama, kenapa Anda membedakannya? Kenapa mengatakan fikih saya Syafi'i, akidah saya Asy'ari? Bilang saja, akidah dan fikih saya adalah mazhab Asy-Syafi'i. Baik. Kalau dijawab beda, sulit juga konsekuensinya. Kalau beda, berarti akidah Imam Syafi'i benar apa salah? Betul? Jadi kalau seandainya antara mazhab Asy-Syafi'i dengan Abul Hasan Al-Asy'ari akidahnya berbeda, siapa di antara keduanya yang benar akidahnya? Ini masalah penting nih kaum muslimin. Mana yang penting fikih daripada akidah? Penting akidah. Berarti Syafi'i menyeleweng akidahnya. Nah, tuan. Menyeleweng akidahnya. Kalau dibilang menyeleweng, kenapa Anda ikuti dia di fikih? Kenapa Anda ikut Abul Hasan Asy'ari saja di fikihnya? Atau jangan-jangan akidah Asy'ari yang berbeda dari Syafi'i? Atau salah? Kenapa tidak kembali ke Imam Syafi'i? Sulit tidak ya? Sulit, ini pilihan sulit nih Ustaz. Makanya saya bilang tadi sama orang tuh, tinggalkan dia, Allah ganti yang lebih baik. Di situ bermula judul ini. Tinggalkan dia, Allah ganti yang lebih
Yang lebih baik. Nah, mari kita pelajari biografi kedua imam ini. Biografi kedua imam ini. Supaya kita bisa mengerti kenapa kita pilih Asy-Syafi'i. Dan juga pilih Al-Asy'ari. Pilih Asy-Syafi'i dengan Al-Asy'ari. Ya, sebab kalau antum katakan berbeda, siapa yang benar di yang kedua-duanya? Syafi'i atau Asy'ari? Jangan sembarangan nuduh Imam Syafi'i, sesat jadinya nanti. Sebab kalau salah artinya? Kalau salah artinya? Enggak, kalau salah artinya tersesat enggak ya? Kalau salah jalan sesat enggak? Salah akidahnya sesat enggak? Nah, tuan-tuan yang bilang enggak saya. Nah, ya, asal salah berarti tersesat. Ada yang sesatnya jauh, tak boleh balik lagi. Ada yang sesatnya bisa balik muter lagi. Nah, tapi kalau tuan-tuan katakan Syafi'i yang salah, berat. Dikatakan Asy'ari yang salah, lebih berat lagi. Karena kita sudah mengklaim itu mazhab akidah kita. Terus gimana? Dikatakan sama, tidak ilmiah pula kita mengatakan, nisbatkan ke Asy'ari padahal Syafi'i lebih duluan. Ilmiah tak? Hah? Saya menukil mazhab Imam Ahmad misalnya. Imam Ahmad mengatakan membaca Al-Fatihah atau Al-Quran atau tahlil sampai kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Taib. Lalu kalian nisbatkan mazhab ini kepada Dasmani, ini mazhab Dasmani ini. Boleh? Atau mazhab Hambali? Mazhab Dasmani atau Hambali? Hambali, karena Hambali lebih duluan. Hanya menukil. Nah, andainya akidahnya Asy-Syafi'i dengan Asy'ari sama, kenapa kita tidak tetapkan saja Ahlus Sunnah wal Jamaah di negeri tercinta ini adalah mazhab akidahnya Syafi'i, mazhab fikihnya juga Asy-Syafi'i. Tapi kalau beda, mana yang betul? Nah, mana yang betul? Disalahkan Syafi'i bahaya. Disalahkan Abul Hasan Asy'ari juga muskilah. Makanya saya katakan, mari kita pelajari orang ini berdua. Imam Asy-Syafi'i dulu atau Asy'ari kita baca dulu? Syafi'i dulu. Memang cinta betul tuan-tuan sama Imam Syafi'i. Saya juga. Saya meniru perkataan seorang ulama yang mengatakan, dia dulu bilang, ana hanafiyyun ma hayitu wa in amut wa wasiyati lin-nasi yatahannafu. Saya mazhab Hanafi selama hidup. Bila mati saya wasiatkan seluruh orang ikut mazhab Hanafi. Saya bilang pula, ana syafi'iyyun ma hayitu wa in amut wa wasiyati lin-nasi yatashaffa'u. Saya mazhab Syafi'i selama hidup, bila mati saya wasiatkan orang untuk ikut mazhab Asy-Syafi'i. Kenapa? Karena Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala adalah imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang beliau mengajarkan kepada kita pengikutnya, idza sahal haditsu fahuwa mazhabi. Apabila sahih hadis itu mazhabku. Apa maksudnya? Bahwa seluruh pendapatnya pakai hadis sahih, bukan itu maksud beliau. Maksud beliau, bila ada hadis sahih bercanggah dengan hadis pendapatku, buang pendapatku. Itu yang diterjemahkan oleh murid-muridnya. Seperti Harmalah ibn Yahya At-Tujibi, Asy-Syafi'i habibun ilaina walakinnal haqqa ahabbu ilaina. Asy-Syafi'i kami cintai, tapi kebenaran lebih kami cintai. Keluar dari mazhab Syafi'i tidak. Dia tetap Syafi'i, tapi banyak atau ada beberapa masalah yang tak sepakat dengan imamnya Asy-Syafi'i. Boleh keluar dari mazhab? Boleh? Boleh pernah? Siapa yang larang? Nabi yang suruh. Nabi yang suruh. Nah, ini dia. Pertanyaan dari Ustadz Dasman Yahya Hafidahullah ini, Masya Allah, bener-bener jelek banget kan? Ini pertanyaan yang memaksa kita buat berhenti dan mikir. Iya juga ya. Kalau emang akidahnya Imam Syafi'i itu sama persis sama akidahnya Imam Al-Asy'ari, kenapa harus repot-repot menisbatkan ke Imam Al-Asy'ari yang datangnya belakangan? Kenapa nggak bilang aja, saya fikih dan akidahnya ikut Imam Syafi'i? Titik. Logis kan? Jadi, kita dihadapkan pada dua pilihan, sahabat. Nggak ada pilihan ketiga. Dan dua-duanya ini punya konsekuensi yang berat. Coba kita lihat. Kalau kita bilang akidah mereka sama, ya balik lagi ke pertanyaan tadi. Ngapain nisbatin diri ke yang lebih baru? Aneh kan? Nah, kemungkinan kedua, kalau kita bilang beda, ini lebih gawat lagi. Artinya, ada yang benar dan ada yang kurang benar. Terus pertanyaannya, akidah siapa yang mau kita pegang? Masa iya kita mau bilang akidahnya Imam Syafi'i itu salah? Seorang imam mujtahid mutlak loh. Ini dilema yang serius, sahabat. Oke. Daripada kita pusing sama dilema logika tadi, alhamdulillah. Ternyata ada satu hal yang bisa kasih kita jawaban yang sangat jelas dan nggak bisa dibantah. Apa itu? Sejarah, fakta, angka. Yuk kita lihat garis waktunya. Nah, coba perhatikan baik-baik tanggal-tanggal ini.
Imam Syafi'i rahimahullah lahir tahun 150 Hijriah dan wafat tahun 204 Hijriah. Oke, kita catat ya. Sekarang kita lihat Imam Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullah. Beliau itu baru lahir tahun 260 Hijriah. Kelihatan kan jaraknya? Jauh banget sahabat. Ini bukan cuma beda generasi, ini fakta sejarah yang telak. Jadi biar lebih jelas lagi nih ya, intinya adalah 56 tahun. Imam Syafi'i itu sudah wafat selama 56 tahun, baru setelah itu Imam Al-Asy'ari dilahirkan ke dunia. Subhanallah. Coba deh direnungkan pelan-pelan. Gimana ceritanya seseorang bisa belajar atau ngambil akidah dari orang yang baru lahir setengah abad lebih setelah beliau meninggal? Secara akal sehat aja, ini mustahil. Nah, di sini nih sahabat, saya mau kasih reaksi pribadi. Sering banget kita dengar argumen, oh, Imam Al-Asy'ari itu bukan bikin akidah baru. Beliau cuma merumuskan ulang atau mensistematisasi akidah salaf. Tunggu dulu. Dengan segala hormat, emangnya akidah para imam besar kita, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, itu belum sempurna? Apa butuh dirumuskan ulang pakai metode ilmu kalam yang notabene baru populer belakangan? Akidah mereka itu udah sempurna, udah jernih, murni dari Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman para sahabat. Oke, jadi jelas ya secara sejarah itu nggak nyambung. Terus pertanyaan logis berikutnya adalah, kalau gitu akidah Imam Syafi'i yang asli itu yang mana? Dan di mana kita bisa nemuinnya? Nah, ini pertanyaan yang paling penting. Jawabannya simpel sahabat. Kalau kita mau tahu pemikiran seorang guru besar, cara terbaiknya gimana? Ya kita lihat langsung dari murid-murid terdekatnya. Mereka yang duduk di majelisnya, yang langsung mencatat ilmunya. Jejak terbaik itu ada pada karya-karya murid langsungnya. Al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari, Al-Imam Al-Maturidi, beliau lahir pada tahun berapa? 300-an Hijriah. Kan begitu, akhir 300-an Hijriah. Imam Syafi'i hidup tahun berapa? Tahun berapa? 100-an Hijriah atau 200 Hijriah? 100-an Hijriah. Paham di sini? Paham nggak? Kita coba perhatikan sejarahnya dulu. Al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari hidup pada tahun 300 Hijriah. Beliau lahir, Imam Syafi'i sudah meninggal. Mungkin cucu Imam Syafi'i juga sudah meninggal. Paham di sini? Jadi kira-kira mungkin nggak Imam Syafi'i mengambil akidah dari orang yang beliau masih hidup, orangnya belum lahir? Ini secara logika kita berbicara. Mungkin nggak kira-kira? Nggak mungkin ya? Nah, kalau seandainya Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullah, ya, beliau hidup di tahun 300-an Hijriah, yang menjadi pertanyaan buat kita, apa akidahnya Syafi'i? Apa akidahnya Imam Bukhari? Apa akidahnya Al-Imam Muslim? Apa akidahnya Imam Malik? Apa akidahnya Imam Abu Hanifah? Apa akidahnya Sufyan al-Thawri, Sufyan ibn Uyainah, Hamad bin Zaid, Hamad bin Salamah, Az-Zuhri, Ibnu Mubarak? Apa akidahnya mereka? Mereka hidup di tahun 100 Hijriah, di 200 Hijriah, sementara pencetus akidah Al-Imam Abul Hasan Asy'ari baru hidup pada tahun 300 Hijriah. Ini PR buat kita semua ya. Saya sedang tidak mengatakan salah ya, jangan salah paham. Tetapi ini PR buat kita semuanya. Apa akidah mereka para imam sebelum lahir Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari? Ini PR buat kita kan? Nah, di antara hal-hal yang saya sebutkan tadi, referensinya bisa dibaca. Ya, jangan pakai kitab saya. Saya takut nanti kalau pakai kitab saya katanya sudah diubah-ubah. Ya, beli saja di toko kitab di mana saja Bapak mau pergi atau di perpustakaan IAIN, cari kitab akidah miliknya Buzani, baca. Kitab akidah salaf ashabil hadis, coba dibaca. Iya, kitab kitab sunnah miliknya Ibnu Abi Asim, coba dibaca. Kitab Syarh Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah miliknya Ali Likai, coba dibaca. Kitab Al-Ibanah miliknya Ibnu Battah, coba dibaca. Ini kitab-kitab yang saya sebutkan di tahun 200 Hijriah, 300 Hijriah. Ini adalah referensi untuk kita baca. Bagaimana sebenarnya akidah imam madhab tersebut? Jelas ya? Sehingga tidak menjadi bola api di tengah-tengah muslimin. Ya, dan ini mungkin solusi yang terbaik buat kita. Untuk bersikap dengan sikap ilmiah, sikap yang memiliki referensi di dalam kita mengucapkan sesuatu. Selain tersebarkan dari mereka madhab fikih, juga tersebarkan dari mereka ya masalah akidah. Masalah apa? Akidah. Iya, di antara akidah Al-Imam Abu Hanifah itu ditulis oleh Al-Imam At-Tahawi. Beliau menulis kitab syarah, judul kitabnya Akidah At-Tahawiyah. Itu menggambarkan bagaimana akidahnya Al-Imam Abu Hanifah. Jadi bukan fikih saja. Begitu juga dalam mazhab Hambali. Imam Ahmad telah menulis kitab yang sangat banyak tentang akidah beliau. Kitab Sunnah miliknya Imam Ahmad. Beliau sendiri yang menulis Usulus Sunnah.
Disitulah kita bisa melihat bagaimana akidahnya Imam Ahmad. Ya, begitu juga Imam Syafi'i. Telah ternukilkan dari murid-murid beliau. Ya, dari ulama-ulama Syafi'iyah yang menyebutkan bagaimana akidahnya Imam Asy-Syafi'i. Di antara yang paling terdekat, ayyuhal hadirun wal hadirat, ya, Al-Imam beliau menulis sebuah kitab dengan judul Syarrus Sunnah lil Muzani. Al-Imam siapa? Al-Muzani. Sebelum Imam Syafi'i meninggal, beliau memberikan wasiat khusus kepada muridnya ini. Namanya Al-Muzani. Dan Muzani menulis kitab dengan judul Syarrus Sunnah. Silakan baca. Apa akidahnya Al-Muzani yang beliau ambil dari gurunya Syafi'i? Silakan dibaca. Ya, kita punya referensi. Kita punya bukti. Bukan hanya sekedar opini yang digulirkan, tapi referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Iya, dan di antara ulama-ulama Syafi'iyah yang berbicara dalam masalah akidah adalah Al-Imam ya As-Sabuni. Sabuni kalau kita membaca biografi beliau, beliau termasuk dari ulama Syafi'iyah. Iya, beliau menulis kitab apa? Apa judul kitabnya? Ya, kitab beliau Aqidatis Salafi Ashabil Hadis. Ya, dan kitab ini juga kita pelajari dengan guru-guru kita. Jadi siapa yang ingin mengenal Syafi'i, fikihnya, akidahnya, ini di antara referensi yang wajib untuk kita baca. Bisa difahami ya? Jadi nggak mungkin Al-Imam Syafi'i hanya ternukilkan dari beliau fikihnya, nggak ternukilkan dari beliau apa? Akidahnya, ini nggak mungkin. Dan nggak mungkin murid-murid Syafi'i hanya meriwayatkan dari Syafi'i fikihnya, tidak meriwayatkan Syafi'i akidahnya. Dan Masya Allah, ini dia peta harta karunnya sahabat. Seperti yang juga dijelaskan oleh Ustadz Harith Abu Naufal Hafizahullah, kita punya rujukan-rujukan primer. Lihat deh poin pertama, Syarhus Sunnah, karya Imam Al-Muzani. Siapa beliau? Murid langsung Imam Syafi'i. Di kitab inilah terekam dengan jelas akidah otentik yang beliau warisi dari gurunya. Begitu juga kitab-kitab induk lainnya di daftar ini. Inilah sumber asli, bukan katanya-katanya dari orang yang datang ratusan tahun kemudian. Nah, setelah kita lihat semua fakta ini, sekarang pertanyaannya kembali ke diri kita masing-masing. Ini jadi sebuah panggilan sahabat. Sebuah panggilan buat kita semua untuk lebih jujur dan konsisten dalam beragama kita. Jadi apa nih langkah praktis yang bisa kita ambil dari pembahasan ini? 3 hal aja, simple. Pertama, yuk kita biasain cek fakta, terutama fakta sejarah. Jangan telan mentah-mentah informasi yang kita terima. Kedua, mari kita semangat buat kembali merujuk ke sumber aslinya, ke kitab-kitab para ulama salaf. Dan yang ketiga, yang paling penting, yuk berusaha konsisten. Kalau kita udah percaya penuh dan ngikutin fikihnya Imam Syafi'i, seharusnya kita juga percaya penuh dan ngikutin akidahnya beliau kan? Tentu aja ya, semangat belajar dan istiqomah itu kan butuh amunisi. Nah, sebagai sesama sahabat, saya mau rekomendasiin beberapa item yang insya Allah bisa nemenin ikhtiar kita semua. Ada buku Syarhus Sunnah yang tadi kita bahas, ini penting banget. Terus ada mushaf saku zipper yang praktis dibawa-bawa, jadi tilawah tetap kejaga. Buat yang kerja, ada sirwal kantor La'a Isbal, biar penampilan tetap syar'i, tapi profesional. Dan pastinya madu hutan liar, buat jaga stamina kita biar kuat ngaji dan ibadah. Kalau sahabat penasaran, tinggal klik aja tombol keranjang di layar ya, gampang kok. Nah, gimana sahabat? Ini kan cuma pemantik aja ya buat kita renungkan bareng-bareng. Saya yakin antum semua punya pandangan dan pemikiran juga. Yuk, kita ngobrol dan diskusi di kolom komentar. Tapi ingat ya, kita jaga adab dan akhlak yang mulia. Dan kalau dirasa bermanfaat, jangan ragu buat bagikan kajian singkat ini ke teman-teman atau keluarga. Semoga apa yang kita bahas hari ini jadi ilmu yang bermanfaat, jadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Jazakumullahu khairan atas waktu dan perhatiannya sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.